Kupu-kupu dan remah-remah bertangkup kisah menyuburkan ladang yang disinggahinya. Seperti remah-remah ceria di ladang usia yang membingkai bahagia sekaligus meneguhkan arti bahwa masa kecil tidak akan pernah terulang lagi. Yesi Gusman, dialah si kupu-kupu bersayap indah yang selalu terkenang akan masa kecilnya. Saat di mana Yesi yang kini berusia 51 tahun mendekap surga di tangan kecilnya lewat cerita parit dan percik lumpur. Sebetulnya pendiam ya, pendiam. Tapi saya punya sahabat saya, adik saya namanya Dino itu. Kita berdua suka melakukan hal-hal yang sifatnya adventure gitu. Kita suka naik sepeda atau jalan-jalan. Pada waktu itu kan kehidupan sederhana Mbak, tidak seperti sekarang, mall juga tidak ada. Jadi kita kalau siang karena orang tua kita bekerja, kita selalu kreatif pengen berbuat apa ya. Terus kalau kita jalan-jalan siang-siang kan kadang-kadang parit-parit rumah orang tuh ada yang gede, ada yang kecil. Nah kita coba menyusuri parit itu jalan kaki ya, sampai di ujung gitu. Lucu ya, itu hal-hal kayak gitu aja udah menyenangkan sebetulnya. Nah kalau paritnya lebar nggak apa-apa, satu hari ketika di parit yang kecil, adik saya itu jatuh ke parit. Sampai kapak kotor sekali, bayangkan itu saya nggak nyangka dia jatuh ke parit itu. Akhirnya dia berlari pulang ke rumah, emang deket rumah ya. Terus dia dimandiin gitu ya, dimandiin terus dari kantong-kantongnya tuh masih keluar lumpur-lumpur gitu. Tuh buat saya sampai ketawa sekali. Aduh, masa-masa kecil yang sangat menyenangkan gitu. Ya putih begitu ya, tapi gemuk sekali sampai orang-orang kok anakmu kayak Gajah Mada katanya. Jelek sekali waktu baru lahir. Anak kedua dari 4 bersaudara yang terlahir dari pasangan Dias Gusman dan Nina Suroyo ini ingin terus menjamah indah masa kecil yang tak mungkin bisa terulang lagi. Salah satunya lewat cerita melakoni hidup kaum bawah dalam napas cinta pada dunia drama. Dari umur 10 tahun, kan saya suka main, tadi saya katakan ibu-ibuan drama. Nah, karena tadi saya sekali lagi, ibu saya bekerja, saya sering dititipkan di rumah bude saya. Bude saya itu ibu rumah tangga yang baik. Nah, jadi ketika itu saya banyak bermain dengan sepupu-sepupu saya yang jauh lebih besar dari saya. Nah, saya suka main drama di situ ketika mandi, saya pura-pura itu seperti kayak perahu, terus saya pura-pura, imajinasi saya pokoknya tinggi sekali. Nah, salah satu sepupu saya yang seorang psikolog melihat gitu, ini anak kayaknya berbakat bermain peran. Jadi makanya dimasukkan ke teater anak-anak itu. Karena sampai sekarang saya akan selalu ingat dan saya tetap akan merasa itu suatu budi daripada sepupu saya itu yang telah membawa saya dengan izin Allah ke dunia seni peran. Sudah terlihat dari kecil. Seringkali main tetangga-tetangganya, kan kita tinggal di kompleks. Jadi banyak tetangga yang seumur dia, itu sering main sandiwara-sandiwaraan. Yang saya sangat ingat ya Mbak, saya tuh waktu masih kecil masih sering kalau kalau mau main drama, saya tinggal di Jakarta Selatan, saya mau ke Jakarta Pusat Jalan Lombok tuh saya suka naik bemo dan bergandeng-gandengan tangan dengan adik saya atau teman saya tuh rasanya santai-santai aja, sepi. Terus pulang sekolah masih suka main sepeda, kayaknya aman-aman aja gitu, nggak diserempet ya. Lalu terus pulang sekolah masih naik bajai, kayaknya segalanya tuh serba masih oke, naik beca gitu, naik beca patungan sama temen kalau satu arah. Jadi segalanya serba simpel. Sekarang ini ya keluar jalan sedikit udah macetnya setengah mati. Menyukai drama juga menyukai akting, namun Yesi tak berharap popularitas dari itu semua. Anak kecil itu hanya tahu ia merasa bahagia saat berlakon di atas panggung drama. Dan bahagia itu makin bertambah manakala tubuh mungilnya tampil beda dengan mengenakan busana yang didesain ayah bundanya. Ibu saya tuh suka bikinin baju seperti kayak tomat. Saya dibikin baju seperti tomat, saya dibikin baju seperti penari balet dengan daun-daun dan bunga-bunga. Ibu saya selalu bikin kayak gitu, jadi sangat kreatif. Kalau bapak saya juga punya keistimewaan loh. Jadi dia itu yang mendesain baju-baju saya, film-film. Waktu umur 12 tahun, Romi dan Yuli itu papa yang desain semua. Dan menjahitkan tukang jahit, dan juga termasuk membeli bahannya. Jadi ketika anak-anak pada waktu itu terus ingin membuat baju seperti yang saya pakai, sebenarnya desainernya tuh bapak saya. Ya saya senang lihat dia main film itu karena saya juga senang gitu ya. Jadi saya senang lihat dia bisa main begitu. Ya papahnya apalagi, semua pakaiannya yang untuk film
pasti papahnya yang desain, papahnya yang beli. Mengenang mendiang sang ayah bagi Yesi bagai merangkum kisah tak bertepi yang membuatnya memahami tentang arti kasih sayang tanpa syarat yang tak bertele-tele, apalagi menjual mimpi. Hubungan kami sangat dekat dengan pengertian gini, ayah selalu berusaha sesibuk apapun, ayah saya itu menyediakan waktu untuk mengajak jalan-jalan anaknya di hari Minggu. Dan kami selalu diberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang terbaru dari koran atau berdiskusi dan diajak pergi ke lapangan terbang. Nah pada waktu itu kan masih jarang pesawat, nggak kayak seperti zaman sekarang. Jarang lah orang keluar negeri itu masih jarang. Hingga kami ketika ke bandara bukan naik kapal terbang, hanya melihat tuh kapal terbang datang pergi take off, landing. Terus kita ditimbang di tempat timbangan barang gitu. Karena yang sering keluar negeri papa pada waktu itu, kalau kita anak-anaknya belum. Nah berkembangnya waktu, kami mulai diajak juga pergi lihat-lihat negeri orang. Karena ayah saya lebih mengutamakan pengetahuan dalam hal pendidikan untuk anaknya. Jadi harus juga kalau bisa mungkinkan untuk pengetahuan dari dunia lain supaya kita bisa melihat dunia lain itu seperti apa. Kalau ibu saya seorang ibu yang pandai memasak, banyak berkorban untuk anak-anaknya. Seorang yang manis lah. Di antara kecintaannya pada drama, Yesi yang menghabiskan masa kecilnya di Jakarta tumbuh sebagai kanak-kanak berjiwa toleransi tinggi, di mana sejak kecil Yesi diajarkan tentang arti perbedaan dan menghormati segala beda yang ada. Ya, menurut saya lumayan dari bapak saya, tapi keras dalam pengertian yang baik ya. Saya juga sampai sekarang itu sebenarnya masih agak bingung ya. Kenapa? Saya cuma anak perempuan satu-satunya. Tapi saya tuh kadang-kadang merasa papa lebih banyak menuntut saya untuk lebih bertanggung jawab. Dia mengajarkan namanya social responsibility. Itu sejak kita masih kecil. Contohnya ya, walaupun ayah saya dan ibu saya beragama beda, ibu saya Muslim, papa saya Protestan, tapi papa tuh mengajarkan kita untuk setiap lebaran berputar silaturahim ke semua saudara-saudara mama. Ya, jadi itu harus. Terus juga harus misalnya berziarah ke kuburan leluhur gitu. Terus bertanggung jawab, andai kata ada tamu, itu pasti saya yang suruh harus keluar nemenin tamu itu. Saya juga heran, saudara-saudara saya yang lain kayak diberi agak kebebasan gitu. Jadi papa bilang, ya seperti itu. Jadi memang mungkin papa menaruh harapan ya. Jadi saya menurut saya untuk usia saya agak cukup keras juga ketika saat kita masih mau bermain. Masa kecil janganlah kau pergi. Ingin rasanya, ingin berlama-lama mendekap bahagia itu agar tak lepas, agar tak terpisah. Sebab indah itu tak mungkin bisa terulang lagi. Kalau karakternya, ya memang mereka berbeda tapi serasi gitu ya kalau saya bilang ya. Karena sampai akhir hayatnya ayah saya pun yang dicintai adalah ibu saya. Begitu juga ibu saya kepada ayah saya. Dan menjadi contoh orang tua yang baik buat kami. Mereka orang tua yang baik. Ibu saya juga bekerja. Ketika kami sudah agak besar, ibu saya memutuskan untuk kembali bekerja. Karena dulunya ketika remaja pun dia bekerja, dia ikut kakaknya menjadi attaché militer di Tiongkok pada waktu itu. Jadi ketika anak-anak sudah besar, dia kembali bekerja. Ayah saya juga bekerja, sehingga kami terbiasa dengan orang tua yang bekerja. Jadi kami terbiasa juga ditinggal dan berusaha untuk mandiri gitu. Saya memang kenalnya sama papanya, saya kerja sama papanya. Saya sekretaris papanya dari tahun berapa? 7 tahun. Sudah gitu, di satu BUMN ya, papanya pensiun, saya suruh ikut pensiun juga, mau buka usaha. Ternyata papanya sakit kan, terus meninggal, udah dia kamu ikut Yesi aja. Jadi makanya Ibu Yesi sampai sekarang bilang saya warisan. Ya yang sulit dia malu itu. Sampai ada acara, ada adegan menari-nari gitu, sampai seluruh kru ikut main. Ikut menari supaya dia mau.